Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mewawancarai seseorang yang berada di sebelah saya. Siapa Mas namanya? Nama saya Abdullah Mubarak. Umur Mas berapa? Umur saya sekitar 18 tahun ya. Oh, 18 tahun ya. Beda tipis lah sama saya yang 19 tahun. Oke, jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan. 3 pertanyaan mengenai Pancasila. Apakah Masnya bersedia untuk menjawabnya? Ya, siap. Oke, pertanyaan pertama. Sila kelima dari negara kita ini dilambangkan oleh apa sih, Mas? Dilambangkan oleh padi dan kapas. Padi dan kapas ya, benar sekali. Lalu pertanyaan yang kedua nih. Musyawarah mufakat untuk menemukan benang merah dari suatu masalah itu implementasi Pancasila sila keberapa? Sila keempat. Sila keempat. Kenapa kok sila keempat? Apa sih isinya dari sila keempat itu? Sila keempat itu isinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam bermusyawarah dan perwakilan. Oh, benar. Lalu pertanyaan yang terakhir atau ketiga nih Mas. Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia itu berarti menjadi petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, yang dikarenakan Pancasila itu menjadi dasar dalam mewujudkan pribadi yang menjadi lebih baik. Oke, berarti Pancasila itu sebagai pandangan hidup masyarakat ya, atau petunjuk gitu ya? Oke, baik Mas. Sekian wawancaranya, terima kasih ya Mas Goni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Fitra Aulia dan di sini saya sudah ditemani oleh teman saya. Silakan Mas, namanya siapa? Baik Mbak Fitra, terima kasih. Perkenalkan, saya Herudwi Kurniawan. Umurnya berapa Mas sekarang? Umur saya sekarang yaitu 19 tahun. Lalu untuk kesibukannya sekarang? Oke, untuk kesibukannya saya saat ini yaitu seperti profesi saya sekarang ini yaitu sebagai mahasiswa, dan kesibukannya saya saat ini yaitu yang paling utama yaitu berkuliah. Nah, untuk saat ini masa pandemi ini COVID-19 kan semua pembelajaran, semua perkuliahan dilakukan secara online atau daring atau dalam jaringan. Nah, untuk kali ini dan dalam jaringan kali ini saya bisa menjadi narasumber Mbak Fitra. Nah, oke, kebetulan kan sekarang ada waktu luang ya. Lalu saya mau tanya-tanya tentang kaitannya dengan Pancasila. Apakah Mas Heru berkenan? Wah, berkenan sekali dong. Oke, jadi untuk pertanyaan pertama, sila kelima dari Pancasila itu dilambangkan oleh apa ya? Untuk sila kelima Pancasila itu sendiri dilambangkan padi dan kapas. Kalau untuk bunyinya? Untuk bunyinya sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lalu untuk yang kedua itu musyawarah mufakat itu kan untuk menemukan benang merah. Nah, itu implementasi dari Pancasila sila keberapa ya? Untuk musyawarah dan mufakat itu sendiri itu implementasi sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kalau untuk contohnya di lingkungan masyarakat gimana ya? Untuk contoh implementasi sila keempat Pancasila itu sendiri yaitu seperti di lingkungan sekitar kita, seperti kayak musyawarah antar anggota RT, RW, terus musyawarah gotong royong, terus dan lain-lain sebagainya. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu jelaskan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Untuk penjelasan Pancasila sebagai kedudukan bangsa itu sendiri yaitu Pancasila itu berfungsi sebagai penunjuk maupun falsafah bagi bangsa Indonesia di kehidupan masyarakat, itu juga sebagai pedoman juga Pak untuk di kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara gitu. Kalau untuk pandangan hidup, contohnya itu kalau misalnya saya ambil sila ke-1, itu contohnya gimana ya untuk pandangan hidup sendiri?
Oke, untuk pandangan hidup sendiri itu dari lebih tadi kasih contoh sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yaitu seperti di lingkungan sekitar kita, yaitu kan kita banyak di Indonesia banyak agama, suku dan ras. Nah, untuk sila pertama yaitu ketuhanan yang Esa, kan banyak agama di Indonesia yang selain Islam kan Kak, yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, untuk contohnya itu seperti sesama antar agama, antar umat beragama, saling toleransi, terus tolong menolong, dan juga saling menghormati dan menghargai gitu Kak, untuk contohnya. Jadi nggak boleh ada diskriminasi ya kalau beda agama gitu. Nah, betul sekali. Kalau diskriminasi itu sangat dihindari untuk di Indonesia ini, supaya tidak ada perbedaan maupun itu. Karena di Indonesia itu seperti semboyan di Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu Kak. Oke, lengkap sekali ya Mas Heru ini. Oke, sepertinya sudah cukup ya Mas untuk 3 pertanyaan itu. Makasih untuk jawabannya, makasih juga untuk waktu luangnya. Oke, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Mbak Fitra. Oke, untuk penutup, sekian dari saya dan teman saya Heru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.